Halo guys, saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Saudara-saudara, saya tadi baru selesai ada pelayanan tadi di Polrestabes Bandung. Dan saya sempat mendengar ceramah dari Yahya Waloni. Menarik sekali ya. Saya iseng-iseng buka dan dengar. Waduh, bagus juga kita komentari. Ya, saudara-saudara ya, ini komentar saudara kita ini, Yahya Waloni. Saudara-saudara dengar ya. Dari serbuan orang-orang kafir, orang-orang Kristen dengan menunggangi gajah, masukkan gajah Abraha yang memimpinnya, maka lahirlah seorang pria sejati yang merupakan nabi terakhir, nabi akhir zaman. Tapi sebelum datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu nabi yang dilahirkan Allah di tengah-tengah Bani Israel untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Isa Al-Masih. Itulah berita Injil yang benar. Berita Injil itu adalah mempersiapkan jalan datangnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sedikit ya cuplikan dari ceramah Ustadz Yahya Waloni. Jadi lucu juga itu ya. Saya rasa lucu sekali. Jadi Yahya Waloni ini kayaknya masih berhalusinasi karena dia kan mengaku dulu pendeta Kristen yang jadi mualaf, tapi sudah dibantah. Jadi bohong itu. Dia bukan pendeta. Dan justru orang-orang Kristen di Sorong kenal persis siapa ini Yahya Waloni. Banyak di YouTube kita dengar, kita lihat. Ternyata dia pemabuk, tukang pinjam uang, dan lain-lain. Ya, itu urusan masa lalu. Itu banyak orang-orang di Sorong, Papua sana tahu itu. Tapi menarik sekali, saudara-saudara, ceramah dia yang kita dengar tadi. Jadi menurut dia, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu dipersiapkan oleh Tuhan atau Allah untuk mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad. Dan itu katanya berita Injil yang benar. Berita Injil yang benar yaitu memberitakan bahwa Yesus itu dipersiapkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan kedatangannya Nabi terakhir Muhammad. Nah, jadi ini Yahya Waloni betul-betul ya, cocok jadi pelawak, ya. Jadi pelawak dia cocok, bukan jadi penceramah. Karena kalau jadi penceramah itu kan harusnya ada data-data yang kuat, orang yang pakai otak, ya, yang tahu teologi Kristen yang sebenarnya. Jadi dia bercerita sedang berilusi atau berhalusinasi. Ya, inilah ciri orang berhalusinasi. Jadi dekat-dekat dengan orang yang delusi, ya. Delusi itu ada penyakit jiwa, penyakit mental yang antara apa yang dibicarakan itu berbeda dengan fakta. Itu dia menghayal. Jadi menghayal tingkat tinggi begitu, ya. Itu yang Waloni lakukan. Dan kalau kita lihat YouTube-nya, wah, maki-maki. Saya baru lihat ada penceramah yang memaki-maki, ya. Bukan cuma memaki-maki Yesus, memaki-maki orang Kristen, memaki-maki Alkitab. Tapi tokoh-tokoh Muslim yang dihormati, disegani juga sering dia maki-maki. Ya, seperti di
YouTube tadi itu kalau kita dengar terus itu, wah dia sindir-sindir Ma'ruf Amin, ya, Pak Jokowi, dan lain-lain. Dan ini jadi apa namanya ya? Jadi peringatan bagi kita. Kalau Indonesia punya penceramah-penceramah agama model-model Waloni dan lain-lain ya. Saya dengar juga banyak penceramah-penceramah yang lain yang kerjanya hanya provokasi, teriak-teriak, hanya modal modal suara keras ya. Dipikir itu sudah hebat ya. Padahal Tuhan sedang ketawa-ketawa di sorga sana, lihat ini manusia-manusia yang nanti akan jadi bahan bakar di neraka karena mereka-mereka ini tabiatnya destruktif. Kalau tabiat ilahi itu konstruktif. Kalau bicara itu membangun, ya, membangun sesama, membangun bangsa, tidak suka melecehkan sesama, melecehkan suku, melecehkan agama sesama kita. Tidak ada itu. Hanya iblis, itu tabiat iblis yang begitu, selalu destruktif, mau merusak ya, mau menghancurkan. Itu yang harus kita catat. Jadi eh, bangsa Indonesia ini harus sadar bahwa ada penceramah-penceramah yang biadab, yang jahat, yang kerjanya memprovokasi, merusak, ya. Itu harus diwaspadai dan saya kira hukum harus ditegakkan. Ya, sudah banyak laporan-laporan tentang Waloni, bahkan Abdul Somad yang juga pernah eh, menyindir atau boleh dikatakan menghina, memfitnah bahwa disalib itu ada jin kafir ya. Makanya banyak pengikut-pengikut mereka yang terpengaruh dengan ceramah-ceramah begini. Makanya kemarin di Solo itu ada pemakaman Kristen itu dirusak oleh anak-anak sekolah ya, disuruh oleh guru-gurunya. Ini biadab sekali memang, dan bersyukur sekali wali kota yang hebat, masih muda, Pak Gibran, anaknya Pak Jokowi. Saya kira bagus ya, dia melawan intoleransi, radikalisme. Saya kira itu harus diproses. Jadi sekolahnya bukan ditutup saja, tetapi gurunya atau pendiri dari sekolah itu harus diproses hukum ya. Kalau Rudy Kamri mengatakan apa, siswanya itu harus dibina, tapi guru-gurunya harus dibinasakan. Ya maksudnya dibinasakan itu ya harus diproses hukum, ya ditangkap dan dipenjarakan, nggak boleh dikasih hati. Ini merusak bangsa dan negara. Ini akan jadi contoh yang buruk sekali. Nah, penceramah-penceramah begini harusnya aparat hukum jangan lemah, harus diproses. Ya, apalagi ada SKB 3 menteri tentang undang-undang ITE ini, jangan justru melemahkan, jangan seenaknya lagi orang-orang ngomong karena ya tidak mudah diproses, tidak mudah dipersangkakan, lantas semakin banyak orang yang suka menghina, memaki-maki sesamanya. Ya saya heran, seperti Waloni ini. Ya, dia dulu mengaku Kristen. Terus masuk menjadi agama baru, ya agama Islam. Tapi dia juga mengkafir-kafirkan sesama agama yang baru. Ya seharusnya teman-teman agama baru ini protes, bahkan diproses hukum. Ya, dia menghina, melecehkan seperti Pak Ma'ruf Amin ya. Luar biasa itu. Kok didiamin aja? Kalau menurut saya itu harus diberikan pelajaran. Ya, tidak boleh didiamkan. Nah, menarik ini Waloni ini. Ini kalau saya lihat bukan penceramah tapi memang provokator, provokator atas nama agama, membungkus ceramah-ceramah agamanya dengan bahasa-bahasa agama, tetapi sebenarnya isinya itu provokasi, provokator itu. Eh, kalau kamu sudah jadi mualaf ya atau berkeyakinan agama yang baru, ya bertekun di agama yang baru.
Belajar sungguh-sungguh, kuasai bahasa asli dari kitab sucimu. Belajar teologi Islam yang baik. Kenapa setiap kali ceramah yang disinggung itu agama Kristen, ya, Tuhan Yesus, Nabi Isa, itu memalukan sekali. Gak ada bahan itu. Kalau saya lihat khotbah-khotbah dari awal di YouTube tuh udah sampai khotbah-khotbah sampai hari ini nggak kreatif. Ya, khotbahnya isinya begitu aja. Manas-manasin jemaah, membuat jemaah tertawa supaya mereka turut-turut menghina agama Kristen. Ya, itu kau hanya mengumpulkan eh, dosa saja. Nanti satu waktu dosa itu sudah matang, ya kamu kamu dihukum sama Tuhan Yesus ya. Kalau sudah waktunya Tuhan Yesus itu dia kirim satu malaikat saja itu bisa membunuh 175.000 orang. Itu kalau di Alkitab tercatat itu di Perjanjian Lama. Jadi kalau Yesus kirim satu malaikat saja, ya kamu Waloni yang suka menghina Yesus, menghina menghina kekristenan, nggak ada sisanya. Kamu bukan lagi jadi abu, nggak tahu jadi apa. Ya, ya saya memperingatkan ente ya, ente berhenti berceramah untuk menghina-hina Yesus, menghina-hina Alkitab, menghina-hina umat Kristen. Karena ada waktunya. Kalau Tuhan sudah bertindak, kau mati, kau binasa. Kau mungkin pernah baca di Injil kan? Di kitab Perjanjian Baru. Raja Herodes berpidato dan orang mengelu-elukan Raja Herodes, ya. Ini katanya suaranya Tuhan. Langsung malaikat tampar. Mayat jenazahnya itu dimakan cacing-cacing tanah. Apalagi cuma kamu Waloni, bukan raja, ya. Kamu itu manusia biasa. Nggak ada gunanya. Ya kalau kamu sudah jadi muslim, ya beragama muslim yang baik dan benar. Ya seperti teman-teman muslim di NU ya, Islam Nusantara yang rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam itu menjadi rahmat bagi alam semesta. Tapi kalau kamu, saya dengar-dengar khotbah-khotbahmu itu bukan Islam jadi rahmatan lil alamin. Kamu memberitakan berita-berita provokasi itu membuat alam semesta ini rusak, ya. Bukan jadi rahmat tapi jadi laknat, jadi kutuk. Dan kamu sudah menabung dosa yang sangat besar, Waloni. Jadi hati-hati. Juga ustadz-ustadz yang lain ya, saya peringatkan nggak usah menghina nabi-nabi lain atau Tuhannya agama lain, nggak perlu. Emangnya kalau kamu menghina begitu, kamu dapat untung apa? Ya? Apakah karena kamu tahu bahwa di sebagian bangsa ini banyak sekali yang agama-agama yang sangat radikal yang suka khotbah-khotbah kalian? Ya, jangan jangan seperti itu. Jadi tidak ada untungnya kalau kalian mau mau populer, mau top begitu. Gak perlu hina-hina agama lain, gak perlu. Belajar sungguh-sungguh agamamu dan buktikan kau berperilaku yang baik ya. Kamu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu agama yang benar. Kalau agama yang benar itu mengasihi musuhnya, mendoakan musuhnya, kalau musuhnya lapar, dikasih makan, kalau musuhnya haus dikasih minum, itu ajaran Yesus. Itu ajaran Yesus Tuhan saya, ya. Itu yang benar. Agama yang benar harus menjadi berkat, bukan membuat permusuhan di mana-mana, ya. Ya, jangan mempermalukan Islam. Ya, Islam yang benar itu kan yang rahmatan lil alamin. Yaitu yang selalu disampaikan oleh banyak tokoh-tokoh muslim ya, Gus Dur, Syafi'i Ma'arif ya, eh, Said Agil Siraj dan masih banyak sekali
ya, Gus Baha begitu ya. Saya suka dengar khotbah-khotbah mereka. Seperti Kiai Haji Mustafa Bisri, ya Gus Mus, wah itu hebat itu, sangat baik sekali. Khotbah-khotbahnya moralitasnya tinggi, nggak cetek seperti khotbah-khotbah kamu Waloni dan teman-temanmu yang sejenis. Nah, jadi harus berhati-hati dan saya pikir pemerintah khususnya aparat hukum ini harus diproses yang menghina, yang suka melecehkan agama lain ya, bahkan menghina pribadi orang ya. Itu harus ya seperti tadi juga di dalam YouTube itu kalau kita dengar tuh si Waloni kan menuduh dana haji itu sudah dimakan oleh pemerintah. Ah, ini satu tuduhan yang sangat berbahaya sekali. Ini kejahatan ini satu kebiadaban. Padahal jelas sekali pemerintah sudah menjelaskan mengenai dana haji itu. Nggak ada yang makan. Itu ada disimpan dan yang mau menarik juga akan diserahkan. Pemerintah akan serahkan. Pak Anggito Abimanyu itu yang mengurus semuanya itu. Jadi walau ini sebagai rohaniwan yang mengaku-ngaku rohaniwan sudah salah ini. Tidak ada data berbicara itu memfitnah. Nah, kalau memfitnah itu bukan penceramah agama, ya. Orang ateis jauh lebih baik, tidak pernah sembarangan ngomong, ya. Ini mengaku agama, tapi mulut bocor, memfitnah, menghina, mencaci maki. Jadi nggak benar cara-cara yang seperti ini. Nah, kembali tadi ke ceramahnya Waloni. Katanya Yesus dilahirkan ke dunia ini dipersiapkan untuk mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad. Nah itu penafsiran halusinasi tingkat dewa ya, yang tidak ada. Injil tidak berbicara tentang ada nabi terakhir ya. Yesus itu kita sebut juga bisa sebagai nabi, dia bisa sebagai imam, sebagai raja, karena dia menjalankan fungsi sebagai nabi yang sejati ya, sebagai imam yang sejati, raja yang sejati. Tapi dia sesungguhnya adalah Allah sendiri. Allah yang turun ke dalam dunia jadi manusia untuk menanggung semua dosa-dosa manusia. Karena manusia sudah tidak punya jalan. Manusia berdosa itu sudah tidak punya jalan untuk masuk ke surga. Karena upah dosa ialah maut. Tinggal dieksekusi, mati. Nah, jadi Tuhan itu sayang karena sudah tidak ada jalan. Makanya dia turun ke dunia ini untuk menanggung, memikul semua akibat-akibat dosa yang harus ditanggung manusia. Nah, karena itu barang siapa yang percaya kepada Yesus, percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya karya-karyanya di kayu salib, maka dia pasti selamat. Jadi keselamatan itu bukan perbuatan baik, bukan dengan cara beramal sebanyak-banyaknya, nggak ada. Manusia sudah tidak punya jalan ke sorga. Ya, manusia sudah tidak punya jalan ke sorga. Manusia hanya punya jalan satu-satunya ke sorga kalau Allah sendiri, Tuhan sendiri yang datang untuk memanggil kita dan membawa kita masuk. Nah, keselamatan itu anugerah, pilihan. Kalau Tuhan memilih kita untuk diselamatkan, kita pasti selamat. Tapi kalau Tuhan tidak memilih kita untuk selamat, maka Tuhan hanya memberikan keadilan, yaitu upah dosa ialah maut. Nah, oleh karena itu, gak perlu sombong, ya. Jadi penceramah berceramah menghina-hina Yesus, menghina-hina agama lain, menghina Alkitab, dipalsukanlah. Emangnya kamu tahu kalau kamu bilang Alkitab dipalsukan, buktikan ya, di mana dipalsukan, kapan dipalsukan, dan mana yang aslinya, bawa ke saya. Ya, bawa ke saya. Tunjukkan ini yang asli loh, yang ini palsu. Kalau kamu nggak bisa buktikan, kamu mau fitnah, kamu kurang ajar, ya. Ya, kamu biadab itu karena menyampaikan berita-berita hoax yang tidak benar. Itu menghina, merusak reputasi kekristenan. Kamu harus bertobat, kalau tidak ditampar malaikat. Kamu mati binasa. Perhatikan itu baik-baik. Semua yang menghina Yesus, yang menghina Alkitab, yang menghina kekristenan, atau menghina siapapun, dia pasti akan dihukum.
oleh Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil. Kan kamu akui bahwa Isa Al-Masih akan datang satu waktu menjadi Hakim yang adil. Nah, jangan menghina. Katakanlah kamu menganggap dia nabi, oke lah silakan. Dia dicatat di dalam kitab sucimu. Ya, di Al-Quran itu ada tertulis banyak tentang Isa Al-Masih, tentang Yesus Kristus. Ya, Yesus itu roh Allah, firman Allah, ya. Bahkan dia dikatakan, kalau saya pernah baca di Al-Imran 45, Yesus dikatakan pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau dia terkemuka, nggak ada lagi yang terkemuka. Berarti hanya dia satu-satunya yang terbesar, terkemuka. Nah, itu sudah dibicarakan jauh sebelum ada kitab suci Al-Quran. Di Injil Matius 28 ayat 18 itu jelas sekali dikatakan. Yesus itu berkuasa di sorga dan di bumi. Kalau dia berkuasa di sorga dan di bumi, dia Tuhan, dia Allah. Nah, ini hati-hati, jangan menghina. Kalau kamu menghina, berarti kamu juga menghina kitab sucimu. Karena kitab sucimu itu menghargai sekali. Menghargai Yesus Kristus loh. Nggak pantas dihina. Ya, sama si Rizik itu kan, menghina-hina Yesus. Menghina Yesus, siapa bidannya, macam-macam. Itu karena tidak mengerti, itu karena bodoh, karena ponga, karena dungu kan. Kalau dibilang anak Allah, jangan dipahami secara biologis. Itu istilah-istilah teologis. Ya sama dengan anak tangga, anak kunci. Kapan itu tangga menikah? Kapan itu tangga kawin? Terus lahir anak tangga. Pakai otak. Pakai otak. Orang beragama itu harus pakai otak. Bukan hanya pakai perasaan, pakai otak. No, otak. Otak, pakai otak. Anak kunci. Kapan itu kunci kawin dengan siapa dan melahirkan anak kunci? Saya nggak usah jelaskan istilah anak Allah dalam perspektif teologi Kristen. Nggak percuma dijelaskan kepada orang-orang yang memang hatinya jahat. Percuma. Tapi satu, kau jawab dulu. Kenapa itu disebut anak tangga? Kenapa disebut anak kunci? Kalau dulu-dulu orang tua kita menulis itu pakai batu tulis. Ada namanya anak batu tulis. Nah, kapan itu batu tulis kawin dengan siapa, lahir anak batu tulis? Jadi kalau tidak mengerti, jangan sembarang ngomong. Belajar dulu. Belajar sama saya, nanti saya ajar. Ya, belajar sama saya. Gratis. Nggak perlu bayar. Saya ajar teologi Kristen, doktrin-doktrin Kristen pada kamu, Waloni, Somat, Rizik, dan lain-lain ya, yang suka menghina Yesus. Saya ajar. Ya. Kalau kamu memang orang pilihan Tuhan, pasti kamu terima Yesus. Tapi kalau kamu bukan dipilih oleh Tuhan, bukan umat pilihan, kamu dapat keadilan Allah. Keadilan Allah apa? Upah dosa ialah maut. Masuk ke neraka. Masuk ke dalam api neraka. Gak ada jalan orang selamat dengan cara manusia. Gak ada. Gak ada satu orang bisa pergi ke surga dengan caranya. Gak ada. Harus cara Tuhan. Ya cara Tuhan yaitu Tuhan yang datang. Dia datang dalam wujud manusia, yaitu yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada karyanya di kayu salib, maka dia pasti selamat. Jadi Waloni, jangan kamu bilang Yesus itu gagal. Kalau gagal, dia itu masih ada di dalam kubur. Semua pemimpin agama itu ada di dalam kubur, belum bangkit-bangkit. Hanya Yesus yang sudah bangkit, naik ke sorga. Bahkan akan datang kedua kali. Tinggal satu janji Tuhan, yaitu kedatangan dia yang kedua kali. Itu pasti terjadi, karena semua sudah dinubuatkan dan terjadi. Tinggal satu, kedatangan Yesus. Itu akan turun ke bumi. Satu waktu, dia akan menghakimi seluruh alam semesta ini. Dan siapa yang menghina dia, menolak dia, pasti masuk ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Tapi siapa yang percaya kepada dia, menerima dan sujud menyembah kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan. Bukan insya Allah. Bukan. Tapi keselamatan itu pasti. Karena itu anugerah dan pemberian Tuhan. Jadi Yahya Waloni,
Jangan kau berkata, Yesus itu datang ke dunia ini untuk mempersiapkan seorang nabi yang kau yakini. Tidak sama sekali. Alkitab tidak bicara itu. Itu hanya mimpimu, itu hanya halusinasimu, bahkan itu delusimu. Ya, catat itu. Dan kalau kamu tidak bertobat dan rekan-rekanmu yang lain yang suka menghina Yesus tidak bertobat, hati-hati. Kalau Tuhan sudah bosan, ya, kalau Tuhan sudah bosan, Yesus sudah bosan, tinggal dia perintahkan satu malaikat saja datang. Kamu terima bagiannya nanti. Saya berdoa berharap mudah-mudahan tahun ini kamu bertobat. Bertobatlah. Ajak teman-temanmu yang suka menghina Yesus itu bertobat. Sungguh bertobat. Kalau tidak, kamu akan menyusul seperti teman-temanmu yang lain yang suka menghina Yesus itu. Yang sekarang terbaring kaku di liang lahat. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang cinta tanah air ini, supaya Indonesia terus maju, jaya, sejahtera, dan bermartabat luhur. Jadilah orang Indonesia yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Katolik, beragama Hindu, beragama Buddha, beragama Konghucu, dan juga yang berkeyakinan agama-agama lokal, dan kerjakan sebaik-baiknya apa yang diajarkan oleh agama. Ingat, orang yang beragama belum tentu bertuhan, tapi orang yang bertuhan pasti dia mempunyai agama yang selalu mendatangkan kebajikan, kebijakan, dan menjadi garam dan terang, menjadi konstruktif bukan destruktif. Buktikan bahwa agamamu yang engkau yakini itu menghasilkan banyak berkat-berkat bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Haleluya. Amin.